Seorang gadis berusia sekitar 18 atau 19 tahun mengenakan pakaian kuning pucat dan menunggang seekor keledai hijau. Perlahan-lahan menaiki jalur gunung sambil berpikir, hanya seseorang seperti kakak Klong yang pantas bersanding dengannya. Kata dia di sini tentu saja merujuk pada Yangko, si pahlawan Raja Wali. Setelah beberapa lama dia kembali melantunkan dengan pelan, kebahagiaan dalam pertemuan, kepahitan dalam perpisahan. Di antara mereka ada gadis-gadis yang sangat mencintai. Engkau harus punya kata-kata dalam awan-awan yang jauh, salju di gunung pada senja hari. Kemana pergi sosok yang sendirian ini? Ini adalah cuplikan dari novel yang menceritakan tentang Guo Xiang dalam perjalanannya mencari Yangko. Kita tahu bahwa Guo Xiang sangat tergila-gila pada Yangko. Namun, mengapa? Apa alasan sebenarnya sehingga Guo Xiang begitu sangat tergila-gila pada Yangko? Mari kita kupas alasannya satu persatu dalam video ini. Guo Xiang adalah putri kedua dari pahlawan Guo Jing dan pahlawan wanita Huang Rong, dengan julukan si kecil Tong Xi. Dengan keledai dan pedangnya, dia berpergian sendirian. Awalnya untuk mengusir kesedihan di hatinya. Namun ternyata seperti pepatah lama, anggur dalam hati yang pedih hanya menambah kesedihan. Begitu pula perjalanan sendirian di gunung terkenal yang hanya menambah beban pikirannya. Guo Xiang tidak bisa melupakan Yangko karena hubungan emosional yang terbentuk sejak awal. Penuh dengan elemen keterpesonaan, rasa kagum, serta harapan yang tak terwujud. Ada beberapa alasan utama yang dapat kita analisa. Pertama, cinta yang tak terbalas. Guo Xiang jatuh cinta pada Yangko saat mendengar cerita-cerita heroiknya. Sebelum ia bahkan bertemu dengannya. Ketika akhirnya bertemu, kagumannya tumbuh menjadi cinta. Namun, ini hanya sepenuhnya sepihak. Karena Yangko hanya mencintai Xiaolongnu. Perasaan yang tidak terbalas seringkali lebih sulit dilupakan. Terutama ketika yang mencintai merasa bahwa tidak ada orang lain yang sebanding dengan sosok yang dicintainya. 2. Keterpesonaan pada sosok yang ideal. Yangko adalah figur heroik yang memiliki karisma, keahlian luar biasa serta sikap yang kompleks dan penuh emosi. Bagi Guo Xiang, Yangko adalah personifikasi dari pahlawan ideal, seseorang yang luar biasa di dunia persilatan. Sosok seperti ini seringkali menciptakan pengaruh mendalam yang sulit dilupakan. Apalagi bagi Guo Xiang, yang selama hidupnya pernah terlibat langsung dengannya dalam beberapa petualangan di dunia persilatan. 3. Ketertarikan sejak muda dan pengaruh pertemuan pertama. Pada usia yang sangat muda, sekitar 16 tahun, Guo Xiang sudah mendengar tentang kehebatan Yangko. Masa remaja adalah masa yang sangat emosional, dan impresi yang terbentuk pada masa ini cenderung bertahan lama. Guo Xiang mungkin mengidolakan Yangko sejak saat itu. Dan ketika akhirnya bertemu, perasaan ini berubah menjadi cinta yang mendalam. Pertemuan-pertemuan mereka pun selalu memiliki makna emosional yang besar bagi Guo Xiang, yang semakin memperkuat ketergantungannya pada sosok Yangko. 4. Keberanian dan kemurahan hati Yangko. Meskipun Yangko tidak mencintainya secara romantis, dia tetap menunjukkan kebaikan dan perhatian pada Guo Xiang. Hadiah 3 jarum, tindakan Yangko yang menyelamatkannya, serta perhatian yang ia tunjukkan menambah perasaan keterikatan Guo Xiang. Perbuatan baik Yangko memberikan ilusi harapan bagi Guo Xiang, membuatnya sulit untuk melepaskan perasaan tersebut. 5. Kerinduan yang tak terjawab.
Setelah perpisahan mereka di Gunung Hua, Guo Xiang terus mencari Yang Guo selama bertahun-tahun. Pencarian ini tidak pernah membuahkan hasil, yang hanya memperkuat rasa rindu yang tak terjawab. Rasa kehilangan ini telah memicu obsesi dan menambah kedalaman emosional terhadap kenangan tentang Yang Guo. Kenangan akan seseorang yang terus-menerus dicari, namun tidak pernah ditemukan, seringkali menciptakan perasaan nostalgia dan harapan yang tidak mudah dilupakan. 6. Simbol pengorbanan dan dedikasi. Ketika Guo Xiang melompat dari jurang di lembah putus cinta untuk mengikuti jejak Yang Guo, dia melakukan tindakan pengorbanan ekstrim yang menunjukkan seberapa besar pengaruh Yang Guo dalam hidupnya. Pengorbanan semacam ini memperkuat emosionalitas perasaannya dan membuatnya semakin sulit bagi Guo Xiang untuk melepaskan Yang Guo. 7. Pendirian perguruan Emei. Setelah menyerah pada pencarian Yang Guo, Guo Xiang mendirikan perguruan Emei. Meski dia sudah memilih jalur hidup yang baru, dia menamai murid pertamanya dengan nama yang terkait dengan kenangannya tentang Yang Guo, yaitu Feng Ling. Ini menunjukkan bahwa meskipun Guo Xiang melanjutkan hidupnya, sosok Yang Guo tetap mempengaruhi keputusannya dan terus hidup dalam ingatannya. Pada akhirnya, Guo Xiang tidak bisa melupakan Yang Guo karena dia adalah representasi dari cinta pertama, sosok ideal yang dihormati dan dicintai. Cinta yang tak terbalas, kenang-kenangan heroik tentang Yang Guo yang tak tergantikan, dan kerinduan yang tak terjawab, membuatnya terjebak dalam kehidupan seperti itu. Yang Guo bukan hanya pria yang ia cintai, tetapi juga simbol petualangan, kebebasan, dan impian masa-masa muda yang tak terwujud. Sehingga akhirnya, Guo Xiang memutuskan untuk tetap perawan seumur hidup, mendirikan perguruan Emei, dan meninggal di sana. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.